Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam rangka mengaji atau kajian hikam ya. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu materi yang ke-12 ya, materi yang ke-12. Seperti biasa kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat tidak bermanfaat. Al-qalba kepada hati. Syai'un sesuatu. Mislu ujlatin seperti ujlah. Yadkhulu yang masuk. Hati ya. Jadi hati masuk. Biha dengan ujlah. Midana fikratin pada lapangan pemikiran. Atau lapangan pikiran ya. Manfaat tidak bermanfaat ya. Al-qalba kepada hati. Syai'un sesuatu. Mislu ujlatin seperti ujlah. Yadkhulu yang masuk hati. Biha dengan ujlah. Midana fikratin pada lapangan pemikiran atau lapangan pikiran. Ini sebetulnya melanjutkan ya, terus dari yang kemarin itu. Kemarin itu kan idfin nafsaka fi ardil kumul ya. Jadi keberadaan kita itu atau wujudaka fi ardil kumul. Jadi keberadaan kita itu harus dikubur ya. Dari fi ardil kumul, di hutan itu ya, artinya harus menyendiri gitu. Nah ini lanjutan juga sebetulnya. Jadi tidaklah bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada hati. Yang memberi manfaat kepada hati itu apa? Ya kalau lihat sebelumnya itu terutama hati itu bisa ikhlas gitu. Ya. Jadi memberi manfaat kepada hati itu bisa ikhlas. Nah kalau ikhlas itu pasti kesananya ada ketenangan gitu. Atau misalnya sebaliknya, hati itu tidak ria ya. Kan sebaliknya dari ikhlas itu ria kemarin itu ya. Jadi memberikan manfaat kepada hati itu tidak ria. Nah tidak memberi manfaat syai'un sesuatu mislu ujlatin seperti ujlah. Tapi ujlahnya itu yadhulu biha ya, yang hatinya itu dengan ujlah itu bisa masuk midana fikrotin kepada lapangan pemikiran. Ini artinya bahwa ujlah itu
ya, itu paling efektif di dalam memberikan manfaat kepada hati. Tetapi uzlahnya itu yang di situ ada hati itu bisa berpikir gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi maksudnya itu bahwa uzlah itu adalah sesuatu yang paling efektif ya di dalam memberikan manfaat pada hati. Hanya uzlahnya ya yang di situ hati dapat berpikir lah, kira-kira begitu maksudnya. Nah ini kan uzlah ya, apa yang dimaksud dengan uzlah itu? Ya, uzlah itu adalah al-i'tirad aninas. Jadi menyendiri dari orang-orang. Nah kemarin kan kuburlah ya, artinya juga menyendiri sama maksudnya. Ya. Nah ini jadi menyendiri dari orang-orang. Tapi sebetulnya intinya itu bukan menyendirinya, ya, tetapi infiradul qalbi billah. Ya. Jadi infiradul qalbi itu ada kesendirian hati ya dengan Allah gitu. Jadi intinya mah ada kefokusan gitu. Ya, ada kefokusan. Istilah lainnya juhud. Gitu. Jadi yang lain-lain itu terlupakan gitu, tapi yang ingat itu hanya Allah. Gitu. Intinya sebetulnya begitu. Sehingga kita di dalam melaksanakan amal, ya, di dalam melaksanakan ibadah itu ada ikhlas, ada khulusun niyah, ada kemurnian niat, ya, lillah, karena Allah. Jadi tidak ada karena yang lain. Jadi kalau kita misalnya sholat itu tidak ada karena yang lain, misalnya karena ingin mendapatkan pujian, ya. Atau misalnya kalau kita kuliah juga itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah gitu. Bukan karena misalnya ingin mendapatkan ijazah misalnya, ya. Atau kita kuliah misalnya ya, tapi karena ingin mendapatkan jodoh misalnya ya, atau mendapatkan gelar. Nah, bukan karena itu, tapi lillah gitu, ya, karena Allah. Jadi masih salah ya di dalam agama itu kalau kita mencari ilmu tapi karena ingin ijazah gitu, ya, karena ingin ijazah atau karena ingin gelar gitu, ya, dan termasuk karena ingin memperoleh dunia, harta dunia. Memang ini kan susah ya. Ya, susah itu. Susah. Jadi makanya nah kemarin juga itu kan kuburlah gitu. Ya, kuburlah. Jadi mungkin di dalam melaksanakan amal-amal saja ya, kita membaca Quran itu kan kalau ada banyak orang mungkin saja kita ingin gimana terdengar atau terlihat oleh orang lain itu bacaan kita bagus gitu, ya. Atau kalau kita misalnya zikir ya, tapi di hadapan banyak orang juga sama ingin kelihatan bahwa kita ini rajin gitu di dalam beribadah itu, sehingga orang itu akan percaya pada kita, kira-kira seperti itulah, ya. Jadi akan berbeda itu ketika banyak orang dengan ketika menyendiri gitu, ya. Ya, hanya yang paling bagus itu ada bersama-sama orang lain, tetapi kita bisa tadi itu ya, di dalam hati itu bisa ada keikhlasan gitu, ya. Jadi ada ikhlas itu, ada infiradul qalbi billah gitu. Ya, ada kedekatan dengan Allah, ada kefokusan, ya, ada kekhusyuan gitu, ya. Jadi meskipun banyak orang
di dalam hati kita itu tidak ada ingin pujian dari orang lain, tidak ada misalnya ingin mendapatkan manfaat yang bersifat duniawi, tidak ada misalnya ingin memperoleh kedudukan, pengaruh dan sebagainya. Itu yang paling bagus itu seperti itu memang. Ya, tetapi kan bagi sebagian orang, apalagi misalnya ini kalau tingkatan itu ya masih bawah berarti, nah itu akan sulit. Nah maka yang efektif itu adalah uzlah dalam arti al-i'tirad aninas gitu. Ya, al-i'tirad aninas. Jadi tidak bersama orang banyak lah kira-kira gitu. Tapi orang yang banyak di sini orang-orang yang kira-kira mengganggu kita, mengganggu keikhlasan kita gitu. Ya, mengganggu kebersihan hati kita gitu. Ini kalau kita misalnya lihat dari salah satu khobar itu kan ada yang redaksinya itu akhwafu ala ummati, jadi yang paling saya takutkan kepada umatku itu adalah dhaful yakin. Ya, jadi rendahnya keyakinan. Wa innama yakunu dhaful yakin wa dhaful yakin innama yakunu, dan lemahnya keyakinan itu adalah min ru'yati ahlil ghaflah gitu. Jadi dari melihat orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lalai, kita mungkin bisa memahami itu ya. Orang-orang yang lalai wa mukhalatati arbabil bitolah wal qaswa, dan bercampur atau bergaul dengan orang-orang yang pengangguran ya, dan qaswah gitu. Qaswah itu ada keras hati gitu. Ya artinya kita menjauh dari orang-orang yang seperti itu, yang akan mengganggu keikhlasan kita ya, atau keadaan hati kita secara umum itu ya. Bisa di dalam hati kita itu ada ria ya, kemudian ada misalnya mudahana ya, mencari muka. Kan biasanya kalau mencari muka itu kalau ada orangnya, kalau tidak ada orangnya itu nggak bisa kita mencari muka gitu ya, atau bersikap pura-pura juga sama ya. Nah seperti itu. Jadi terkadang gitu kita bergaul dengan orang lain, itu orang lain itu akan mempengaruhi keadaan hati kita. Nah itu, maka uzlah ya di situ adalah sesuatu yang paling efektif, Ya pertama uzlah secara jasad gitu ya, memang al-infirad aninas atau infiradul qalbi billah gitu. Itu hanya hatinya saja gitu. Jadi kita ada kedekatan dengan Allah gitu, ada ada kebersamaan dengan Allah, atau al-qurbu ya minallah, istilah lainnya itu ada kedekatan dengan Allah. Nah itu. Nah tetapi yang paling efektif itu ujlahnya bukan sekedar ujlah gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyendiri gitu dari orang-orang. Nah, ujlahnya itu yang di situ itu hati bisa berpikir. Ya. Jadi hati bisa berpikir. Gitu. Jadi bukan sekedar ujlah. Ya, bukan sekedar ujlah. Kan kalau kita menyendiri itu coba bisa kita rasakan bagaimana berpikir kita itu, ya itu akan lebih efektif gitu ya. Berpikir kita itu lebih efektif. Makanya saya juga suka merasakan ya, misalnya sedang harus membuat apa gitu ya. Ini ada sekelompok dosen misalnya, ya kemudian diberikan tugas apa, itu daripada mengerjakan bareng-bareng dengan semua dosen yang lain, itu akan lebih mudah gitu mengerjakannya ketika misalnya sendirian di kamar gitu. Ya, sendirian di kamar. Tapi
ternyata beberapa orang juga merasakan yang sama, sehingga dari ruangan itu sama-sama pergi ke kamarnya masing-masing gitu untuk mengerjakannya, dan itu terasa lebih cepat gitu ya. Jadi ada pengaruh itu terhadap kualitas berpikir kita itu ya, kualitas pemikiran kita itu. Jadi qalbu di situ di dalam perkataan Ibnu Athaillah tadi ya, ma yanfa'ul qalba. Nah, qalba di situ dalam arti apa? Kalau biasanya itu dalam arti akal sebetulnya ya, dalam arti akal. Ini kalau melihat kebiasaan, karena yang berpikir itu kan akal ya, akal. Tapi sebenarnya artinya beginilah, kita harus paham bahwa hati itu terkadang ya fungsinya itu adalah berpikir. Nah, itu biasanya diungkapkan dengan akal, atau hati itu merasa gitu ya, atau mengingat gitu ya. Nah, itu biasanya dengan disebut dengan hati saja gitu ya, dengan hati. Jadi kata qalbun atau qulub itu bukan hanya untuk hati gitu ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan ya, yang walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah, lahum qulubun ya la yafqahuna biha. Mereka itu qulub kan di situ kan qulub ya. Mereka itu memiliki hati kan di situ. Yafqahuna biha, yang mereka berpikir dengan hati itu. Nah, berpikir dengan hati itu. Ini mungkin yang biasa kita sebut dengan akal, itu fungsinya berpikir gitu. Nah, tetapi ada yang mengingat misalnya ya, atau tenang di situ, yang ayatnya itu diantaranya alladzina amanu ya wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, itu di situ wa tatma'innu qulub juga kan istilahnya. Dan mereka itu dan tenang hatinya, dan hatinya tenang gitu. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah itu. Nah, di situ ya. Jadi di situ ada fungsi berpikir. Jadi hatinya itu bisa berpikir ya, maksudnya begitu. Jadi hati itu bisa masuk ke dalam pikiran kalau di situ. Jadi midanal fikroh itu idopat ya, musabah kepada musabah. Jadi sebetulnya fikroh itu diserupakan dengan lapangan. Midan itu lapangan. Jadi fikroh itu diserupakan dengan lapangan ya. Yang hati itu bisa masuk ke dalam lapangan. Nah, itu artinya seperti kuda masuk ke dalam lapangan gitu. Dan kuda di situ itu bolak-balik ya di lapangan itu, dan kemudian hati itu juga bolak-balik di lapangan itu, di dalam pikiran itu ya, di dalam pikiran itu. Nah, itu jadi maksudnya di situ hati dapat berpikir ya, hati dapat berpikir. Nah, memang kalau hati dapat berpikir itu jelas kan ya, lebih efektif tadi untuk menghilangkan seperti ria gitu ya, penyakit yang bisa dikatakan oleh sebagian orang itu sebagai penyakit hati itu ya, ria, kemudian mencari muka ya, kemudian bermuka dua kan kayak begitu. Nah, itu bisa efektif gitu, karena dengan berpikir itu yang seperti itu bisa dihindari begitu ya. Dengan berpikir itu bisa dihindari. Jadi kan adanya ria, contoh ya, adanya ria itu kan itu sebetulnya dorongan nafsu ya, dorongan nafsu, karena nafsu itu memang ingin dipuji gitu ya, ingin kekayaan, ingin kesenangan dunia gitu ya, kemudian ingin pujian, ingin memperoleh jabatan dan sebagainya. Itu nafsu itu begitu, karena nafsu itu kan beroperasi di atas prinsip
kenikmatan dan kesenangan. Jadi yang penting senang aja gitu. Ya, yang penting nikmat gitu kalau nafsu itu. Nah, yang penting nikmat itu gitu. Itu bisa diatasinya itu dengan akal. Memang di dalam teori Imam Ghazali juga sama, jadi bahwa nafsu itu dikendalikannya dengan akal itu. Ya, nafsu itu dikendalikannya dengan akal atau dengan pikiran atau dengan kekuatan ilmu yang ada di akal itu, melalui kuwatul adli, melalui kekuatan penyeimbang itu kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu. Ya. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan. Contoh saja begini ya, misalnya kalau kita mungkin pernah disampaikannya. Kalau kita mau makan saja, kan kalau nafsu itu yang penting enak gitu. Ya, yang penting enak. Atau mau minum yang penting enak. Tapi kalau akal, ya kalau akal itu, kalau memang makanan itu bisa menyebabkan sakit, itu pasti tidak mau dimakan gitu. Karena nanti kalau sakit itu ya harus ke dokter, harus mengeluarkan biaya yang banyak, mungkin kan begitu akal itu berpikirnya seperti itu. Sehingga meskipun nikmat makanan itu ya nggak dimakan gitu. Ya. Kan misalnya begini, ya makan mie itu enak gitu ya. Iya, makan mie itu enak gitu, suka mau gitu ya, makan mie itu enak. Mie ayam gitu ya, ada yang enak. Kemarin saya sakit tuh karena sorenya makan mie ayam gitu ya, kayaknya. Dan kemudian ya kalau nafsu itu kan mau gitu, ya mau. Ternyata ya kalau sudah tahu gitu, sekarang saya nggak mau ini apa namanya makan mie gitu ya. Ya sekarang nggak tahu nanti lagi gitu ya. Karena di pikiran saya ini ada takut gitu, ya ada takut keserang lagi gitu. Tapi kalau nafsu itu kan mau gitu, ya mau. Nah, tapi kalau akal nggak kayak seperti itu, ya. Jadi kalau mie itu enak, tapi nanti kalau bisa-bisa kan lambung kena gitu ya. Lambung kena, kemudian sakit kayak gitu. Nah itu di akal ya, kalau dengan pikiran, nah udah saya nggak akan makan mie misalnya kayak gitu. Jadi akal itu beroperasi di atas rasionalitas gitu. Ya, kalau misalnya makanan ini akan menyebabkan sakit, kemudian kalau sakit ini akan menghabiskan biaya misalnya dan sebagainya, ya. Atau pekerjaan banyak yang tertinggal, pokoknya itu akan ditinggalkan gitu. Jadi di atas rasionalitas kalau pikiran itu. Nah maka pikiran itulah yang akan mengendalikan nafsu itu. Ya. Kan sebetulnya ria itu keinginan nafsu itu. Pangkalnya kan dari cinta dunia misalnya. Ya. Kemudian didefinisikan yaitu pokoknya ingin memperlihatkan kepada orang lain yang menurut ia satu kebaikan gitu, itu diantaranya. Atau kalau Imam Ghazali itu pokoknya kemarin sudah disampaikan kan ya, jadi menginginkan atau mengharapkan kenikmatan duniawi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ukhrawi kan gitu. Jadi kalau nafsu itu ya ingin terlihat oleh orang lain gitu, seperti apa kan gitu ya, yang baik gitu. Tapi kalau akal itu mungkin berpikir lain gitu ya, berpikir lain. Bahkan mungkin bisa jadi karena kita misalnya terlihat oleh orang lain, kemudian kita menjadi terkenal. Nah, akal mungkin saja berpikir, wah ini kalau nanti terkenal ini bisa-bisa menjadi sangat capek gitu dan sebagainya lah. Mungkin akal itu akan ada pikiran-pikiran ke sana. Ya. Nah makanya yang paling efektif itu yang dibarengi dengan pikiran itu. Ya. Jadi ujilah yang dibarengi dengan
pikiran. Jadi menyendiri ya dari orang-orang. Nah, tetapi di situ dilakukan berpikir atau melakukan perenungan gitu. Jadi hati itu melakukan perenungan dan itu pasti lebih efektif gitu ya. Dan di dalam agama juga sama dianjurkan kan ya berpikir itu. Jadi ada misalnya meskipun ini menurut sebagian doib ya atau bahkan maudhu, tetapi pesannya itu benar ya. Tafakkuru sa'ah kan gitu ya, berpikir sesaat itu khairu min ibadati sab'ina sanah. Itu lebih baik dari ibadah 70 tahun kan gitu. Nah, itu anjuran untuk tafakkur ya, untuk berpikir gitu. Berpikir itu apa? Ya boleh bebaslah kita mengartikan misalnya apa kira-kira berpikir itu. Nah ini kadang-kadang susah ya kita memberikan pengertian itu. Tapi kalau belajar ilmu mantik itu sebetulnya nggak susah, nanti akan mudah ya memberikan ini. Mungkin kira-kira ini boleh sebetulnya kan ini bisa benar bisa salah juga kalau kita memberikan pengertian gitu ya. Tapi kalau apa namanya saya di buku itu memberikan pengertian berpikir itu adalah berpikir itu adalah kerja akal gitu ya, memperoleh pengetahuan melalui panca indera gitu ya, dan mengolahnya untuk memperoleh kebenaran. Saya mengartikannya begitu. Jadi berpikir itu adalah kerja akal gitu. Karena kerja akal itu kan bukan mungkin saja bukan hanya berpikir atau hanya berpikir ya, tapi yang sudah kita pahami itu berpikir ya. Jadi berpikir itu adalah kerja akal untuk memperoleh pengetahuan ya melalui panca indera. Jadi melalui panca indera kita kan ini apa melihat gitu ya, mendengar, meraba, membau dan sebagainya, itu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dan mengolahnya untuk mencapai sebuah kebenaran atau memperoleh kebenaran, itu berpikir. Jadi kita lihat begitu ya, terutama kalau bagi kita umat Islam itu ya lihat ya keindahan-keindahan di dunia ini gitu ya, keluar biasaan di langit dan di bumi ya, gunung, pohon-pohon, laut dan sebagainya. Nah, itu untuk memperoleh apa? Pengetahuan gitu. Pengetahuannya bisa banyak itu yang diperoleh gitu. Ya. Dengan melihat alam itu kan pengetahuannya bisa ya pengetahuan alam gitu. Tapi juga bukan hanya pengetahuan alam, tetapi pengetahuan tentang Tuhan gitu. Ya, ma'rifatullah itu juga itu diketahui dari berpikir itu. Nah, sehingga mungkin kita sudah sering mendengar ya, untuk mengetahui Allah itu man arafa nafsahu arafa rabbahu gitu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhan ya kan gitu. Jadi mengetahui diri kita, misalnya ini dari apa kita diciptakan gitu kan ya, kemudian prosesnya seperti apa ya sampai seperti ini. Nah itu kan ada di situ akan apa muncul ya kesimpulan bahwa kita ini ada yang menciptakan kan gitu, ada menciptakan. Nah itulah pencipta itu adalah Allah misalnya, Tuhan. Nah itu maksud man arafa nafsahu arafa rabbah gitu. Ini sudah disampaikan sepertinya ya. Jadi kita dari mulai mulai ini kalau di penciptaan manusia itu kan ya dari Mingsulalah ya, itu dari saripati tanah, kemudian menjadi gumpalan darah kan? Ya, kemudian setelah gumpalan darah itu ada ini ya, ada
ya ada daging gitu ya, kemudian ada tulang kan seperti itu dan sebagainya, kemudian ditiupkan ruh gitu ya ke dalam jiwa ini. Kemudian ya lahir, kemudian besar kita lihat ini ya, kemudian tua, kemudian meninggal. Nah itu proses-proses itu tidak bisa kan terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang mengatur. Itulah Rob gitu kan, itulah Tuhan ya, yang mengatur diri kita, yang mengatur alam atau seluruh alam ini ya. Jadi dengan berpikir itu kita menemukan Tuhan, termasuk ya kita mengenal Tuhan, dan itu sepakat ulama-ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu bahwa Tuhan itu diketahui melalui pikiran ya, melalui akal gitu, melalui akal ya. Jadi itu yang terpenting dari berpikir ya, yang terpenting dari berpikir. Makanya di dalam tasawuf juga kan, tasawuf itu sebetulnya ya, perjalanan dari pikiran ke perasaan gitu ya, ke rasa, kemudian perjalanan dari akal ke hati ya. Jadi tasawuf itu proses dari akal ke hati sebetulnya, perjalanan dari akal ke hati. Kan tasawuf itu proses ya. Nah itu prosesnya itu dari akal ke hati, atau kalau dari iman hujah ke iman yakin gitu ya. Dari hujah, dari iman hujah ke iman yakin. Iman hujah itu ya iman yang tadi, yang berdasarkan ma'rifah akliyah gitu. Ma'rifah akliyah, pengetahuan logis gitu. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran. Nah, ke iman yakin. Iman yakin itu yang didasari dengan ma'rifah dzauqiyah ya, dengan rasa gitu ya. Jadi tasawuf pun itu proses dari akal ke hati ya, atau dari pikiran ke rasa, dari iman hujah ke iman yakin. Di situ pentingnya tafakur ya, tafakur, berpikir ya. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Athaillah yang tadi itu ya. Jadi manfaat tidaklah memberikan manfaat ya al-qalba kepada hati, sayun mislu ujlah ya, sesuatu seperti ujlah, tapi yadkhulu biha, yang hati dengan ujlah itu ya bisa masuk bidana fikrotin, ke lapangan pemikiran. Artinya hati bisa berpikir gitu. Hati itu bisa berpikir ya, maksudnya akal boleh bisa berpikir. Jadi kolbu di situ ya memiliki fungsi pikiran, seperti di dalam lahum qulubun la yafqahuna biha itu ya, mereka itu memiliki hati tapi mereka tidak berpikir dengan hati gitu ya. Saya kira itu mungkin ya yang penting kita bisa paham maksudnya kan dari situ. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mana? Ya. Mungkin di yang ke-12 ini kan memang penekanannya terhadap pemisahan dari manusia itu uzlah tadi ya. Ya. Tapi untuk pertanyaannya, apakah dengan pemisahan diri tersebut ada batasan waktu atau ada batasan tertentu nggak tuh untuk pemisahan diri tersebut sampai menemukan ini juga yang dicari? Iya. Pasti ada ya.
Kalau menurut saya itu ya ada batasan-batasannya. Kalau melihat tadi itu kan yang terpentingnya sebenarnya bukan secara jasad gitu ya, bukan secara fisik kita memisahkan dari orang-orang. Intinya bukan secara fisik, tapi intinya itu hati itu bisa fokus gitu ya. Jadi tadi infirodul qalbi billah itu, jadi ada kefokusan gitu di situ, atau kita itu bisa juhud lah di dalam istilah lain gitu. Ya, kan di dalam hati itu ada apa, khawatir istilahnya itu ya, ada bayangan-bayangan yang bisa menghalangi kita ya terhadap kedekatan dengan Allah ya, atau ingat kita kepada Allah. Nah itu bagaimana menghilangkan ya, atau kita menghindari khawatir-khawatir itu. Nah, kalau bisa ya itu yang lebih bagus itu kita bersama-sama orang ya, secara sosial kita bergaul gitu. Tetapi hati kita itu tidak terpengaruh kira-kira ya gitu, tidak terlupakan gitu ya. Rijalun la tulhihim ya ayat Quran ya, atau ya wala bai'un an zikrillah. Jadi dagang itu dagang gitu ya, jual beli itu jual beli, tetapi jual belinya itu tidak tidak melupakannya gitu. Nah, jadi kita pun bisa saja sebenarnya secara fisik itu bergaul, tetapi ya itu tidak mempengaruhi kita gitu, tidak mempengaruhi kita. Apalagi misalnya membawa kita kepada ya perilaku yang jelek ya, kemudian itu akan menambah menambah penyakit ya di dalam hati kita itu. Jadi kan ada yang mengumpamakan bahwa hati itu bagaikan lambung gitu ya, bagaikan lambung. Jadi kalau terlalu banyak itu masuk ke lambung itu hati itu bisa sakit gitu. Nah bagaimana untuk menghindari itu menghindari itu dengan himyah gitu, dengan alhimyah, dengan pantangan-pantangan makanan tadi. Jadi jangan semua masuk ya, jangan semua masuk gitu. Nah kira-kira seperti itulah ya. Jadi pada dasarnya yang intinya itu bukan berpisahnya secara fisik. Jadi kalau kita misalnya sudah ya merasa kita banyak tidak terganggu ya boleh, kalau menurut saya itu sudah waktunya ya sudah selesai gitu untuk itu. Jadi ada batasan waktu itu ya. Dan tadi sebenarnya kalau lihat khobar yang tadi itu maksudnya orang-orang yang semua orang itu tadi, kayak misalnya Pak ahlul ghaflah istilahnya itu ya gitu, yang banyak lupa, atau arbabul bitolah itu para pengangguran istilahnya di situ ya. Ya kalau dengan orang-orang soleh itu kita kan bisa jadi bahkan terbawa soleh kan gitu ya. Nah, jadi kan kita di situ makanya dianjurkan juga memilih teman ya yang baik gitu, karena yang baik itu akan mempengaruhi kita kebaikan. Ya. Ya mungkin itu, silakan kalau masih ada. Ya. Tadi sempat dengar ada iman hujah Ya. sama iman yakin. Iman yakin. Itu penjelasannya gimana Ustaz? Terus apa bedanya? Ya. Kalau iman hujah ya, iman hujah itu kan hujah ya. Hujah itu biasanya diartikan dengan dalil ya, dengan burhan itu kalau dalam bahasa Arab itu semakna ya. Jadi hujah itu. Nah, atau di dalam istilah lain itu ada yang menyebutnya itu iman ilmu. Ya, tapi sama-sama kan karena ilmu itu berdasarkan dalil gitu. Jadi itu disebut dengan iman ilmu atau iman hujah itu karena berdasarkan dalil. Jadi iman kita kepada Allah itu berdasarkan dalil gitu.
Ya, tadi seperti tadi. Jadi kita meyakini bahwa misalnya Allah itu esa misalnya. Nah, itu karena ada dalil pertama misalnya dalil di dalam Al-Qur'an itu qul huwallahu ahad gitu. Ya, itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ya kita misalnya berdasarkan dalil yang langsung kita lihat ini, tapi sebetulnya sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an sebenarnya ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, kalau saja ada Tuhan-Tuhan selain Allah lafasadata, maka langit dan bumi itu sudah hancur. Nah, tetapi langit dan bumi ini tidak hancur misalnya ya, maka tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah, artinya bahwa Allah itu esa. Nah, jadi berdasarkan dalil seperti itu. Ya, maka kalau imannya itu, jadi pengetahuan kita tentang Allah, ya, ma'rifat kita kepada Allah itu ma'rifatnya ma'rifah namanya akliyah yang seperti itu, pengetahuan logis ya, atau tadi pengetahuan berdasarkan dalil, maka imannya itu namanya iman hujah. Itu jadi istilah saja nama gitu. Ya, jadi kalau ada keimanan kita kepada Allah berdasarkan dalil, itu namanya iman hujah. Nah, kalau iman yakin itu jadi iman kepada Allah itu sudah berdasarkan rasa gitu. Ya, maka disebut dengan iman yakin ya. Iman yakin itu ya yakin gitu. Gitu iman yakin. Itu didasari dengan ma'rifah dzauqiyah. Jadi pengetahuannya pengetahuan rasa gitu. Jadi kalau pengetahuan rasa itu sudah tidak membutuhkan dalil lagi, ya sudah tidak membutuhkan dalil lagi. Jadi di tadi saja ketika di akal itu membutuhkan dalil, tapi kalau sudah di hati itu sudah tidak membutuhkan lagi. Ya, tetapi itu muncul dari rasa itu. Ya, misalnya kan tadi itu. Tapi kalau misalnya tadi itu kan berdasarkan dalil. Tapi kalau kita misalnya kita beribadah misalnya kepada Allah itu, nah, di situ ada perasaan kita melihat, nah ya, perasaan kita itu seakan-akan melihat Allah, itu yang disebut dengan ihsannya, anta budallah ka'annaka tarahu kan gitu. Kemudian ada merasa itu, ada perasaan kita ini diawasi. Jadi ada perasaan diawasi saja kita oleh Allah. Nah, itu imannya itulah iman yakin yang seperti itu. Jadi iman yakin ya, iman sudah berdasarkan rasa, dan itu sudah tidak perlu dalil lagi karena jelasnya yang disaksikan itu musyahadah ya. Di dalam anta budallah ka'annaka tarahu itu di situ musyahadah gitu. Nah, kemudian fa innahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu muraqabah namanya. Jadi merasa diawasi. Nah, itu sudah tidak memerlukan dalil, itu namanya iman yakin yang seperti itu. Ya, mungkin bisa ya dipahami. Ya, mau nanya lagi? Boleh. Kan iman yakin itu dari dalil, terus iman yakin iman hujah dari dalil. Iman yakin dari rasa. Ya. Kalau iman hujah itu bisa kita peroleh lewat belajar gitu, Ya. Belajar. Tapi kalau iman yakin, cara memperolehnya gimana sih? Ya. Sebetulnya sama, semua itu kan melalui ini ya, melalui tahapan belajar juga. Karena iman yakin itu tidak bisa diperoleh langsung tanpa melalui iman hujah. Gitu ya. Jadi iman yakin itu tidak bisa diperoleh langsung tanpa melalui iman hujah. Nah, kecuali Rasulullah, gitu. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti itu ya dari akal dulu. Makanya tadi perjalanannya dari akal menuju ke hati gitu. Makanya kalau di dalam ilmunya juga kita tidak bisa hanya ilmu tasawuf gitu, tapi tidak belajar ilmu tauhid gitu. Ya, jadi ilmu tauhid dulu.
ya, ilmu tauhid dulu, baru ke tasawuf gitu ya. Atau juga kalau dalam ungkapan lain boleh misalnya bahwa tasawuf itu kan tadi pengamalan syariah untuk memperoleh hakikoh gitu ya. Nah, syariah itu yang di luar itu apa namanya, maksudnya ajaran apa namanya Islam itu kan, yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis diamalkan kemudian memperoleh hakikoh ya. Jadi itu ada perjalanan itu dari akal ke hati gitu ya, dari akal ke hati. Jadi nggak bisa langsung misalnya memperoleh iman yakin, nggak bisa gitu. Tapi iman hujah gitu. Ya, iman hujah, dari iman hujah ke iman yakin. Kan ada yang paling rendah itu namanya iman taklid ya. Nah, namanya iman taklid. Nah, iman taklid itu paling rendah ya, paling rendah. Bahkan kalau kan iman taklid itu tidak berdasarkan dalil gitu, tapi baru berikut-ikutan gitu ya. Jadi berdasarkan panca indera saja, kita misalnya mendengar gitu ya dari orang tua atau dari guru, udah nggak ada proses pemikiran di situ ya. Nah, itu paling rendah, dan itu menurut para ulama itu belum memenuhi kewajiban pertama ya. Karena memenuhi kewajiban pertama kita itu adalah ma'rifatullah ya, mengetahui Allahnya itu istiqon, jadi harus berdasarkan dalil gitu ya. Gitu. Jadi ada urutannya gitu. Tingkatannya gitu. Jadi harus dari hati dulu, baru ke dari akal dulu, baru ke hati. Nggak bisa langsung ke hati tanpa dia. Kayak begini aja. Kayak kita nih belajar ya. Kan kita belajar dulu itu melalui pemikiran ya. Nah, melalui pemikiran dulu, dipikir. Coba itu dari apa, pelajaran-pelajaran itu kan dipikir ya. Dipikir. Nah, kemudian baru kalau sudah dipikirkan, kita di situ ada membenarkan. Biasanya kalau di pikiran itu ya, oh iya gitu kan, gitu ya, ada membenarkan kan di pikiran itu. Nah, baru nanti itu kan akan bisa dirasakan atau diingat, itu sudah beda lagi nanti. Ya, itu di dalam hati gitu. Ya, di dalam hati. Ya, maka ada yang mengatakan bahwa hati itu, misalnya di salah satu syarah hikam juga mendefinisikan bahwa al-qalbu ya, hati itu adalah al-quwah al-musta'idah li qabulil ulum katanya. Ya, jadi hati itu adalah al-quwah ya, kekuatan ya, atau apa istilahnya, potensi yang memiliki kesanggupan untuk memperoleh ilmu gitu. Ulum di situ ya, atau mungkin ilmu juga terkadang diartikan pengetahuan gitu ya. Jadi untuk memperoleh itu, atau misalnya kalau menurut saya itu selain itu, untuk menyimpan ya, menyimpan pengetahuan ya. Kalau akal itu kan seperti katakan oleh Imam Ghazali itu gorizatun yatahayyahu biha ya idrakul ulum an-nadoriyah. Jadi akal itu adalah insting yang memiliki kesiapan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis gitu ya, yang bersifat teoritis. Ini sebenarnya hampir sama ya, akal dengan hati itu sebetulnya hanya ada yang memiliki ada fungsi, lebih ke fungsi sebetulnya. Ada kalau fungsi pemikiran, nah itu lebih ke akal gitu. Kalau fungsinya rasa ya, merasa atau mengingat, nah itu lebih ke hati gitu ya. Kalau di dalam pengungkapannya ya bisa dengan akal, juga bisa dengan qalbu tadi, seperti tadi juga kan ada yang yafqahuna ya qulubun la yafqahuna biha, atau misalnya watat ma'innu qulubuhum bizikrillah. Ya, gitu mungkin ya. Ya. Silakan. Ya, atau silakan. Oh, ini langsung. ya.
Gimana? Sudah cukup dulu tuh. Ya. Ya. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya kira cukup dulu ya. Dan alhamdulillah ya ada beberapa yang bertanya, itu juga kan kalau ada yang bertanya lumayan itu ya. Jadi bisa menambah pengetahuan ya. Kalau saya bisa menjawabnya, kalau tidak bisa ya paling nanti juga kan itu akan menambah pengetahuan saya juga ya pertanyaan-pertanyaan itu. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.